Sisingamangaraja XII adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Beliau merupakan seorang pahlawan nasional dari tanah Batak yang gigih berjuang melawan penjajahan kolonial Belanda. Sejarah mencatat, Sisingamangaraja XII berjuang melawan pasukan Belanda selama lebih kurang 3 dekade, bergerilya di beberapa daerah mulai dari Tanah Toba hingga Dairi dan Aceh. Menurut Binsar Sinambela, seorang juru kunci makam Sisingamangaraja, raja yang memiliki nama lengkap Patuan Bosar Ompu Pulo Batu Sinambela, memiliki kesaktian sehingga tidak dapat terlihat oleh musuh. Namun, kesaktiannya akan hilang bila terkena darah. Sisingamangaraja gugur ditembak pasukan Belanda pada 17 Juni 1907 setelah tubuhnya berlumur darah putrinya, Siboru Lopian. Dulu beliau ini tahun 1907 gugur ditembak oleh Belanda, tepatnya di Siwonohudun, Kabupaten Humbang. Pertama ditembak putrinya yang bernama Lopian. Tembaklah putrinya kan, nanti dipeluknya pasti, nah kan dipeluk ada satu rahasia umum itu kan, bukan rahasia umum lagi. Tembak aja putrinya katakan, nanti digendongnya. Otomatis kalau udah gendong kan kena darah. Situlah Sisingamangaraja akan nampak, nah, sebab bisa hilang, bisa nggak nampak. Itulah. Jadi kalau udah kena darah, nampaklah dia, tembaklah dia itu. Karena beliau tahu darah. Itu dalam sejarah singkat. Pada awalnya, Sisingamangaraja XII dimakamkan di kota Tarutung. Namun kemudian atas hasil musyawarah pihak keluarga dengan pemerintah, maka makam tersebut dipindahkan ke Balige pada tahun 1953. Lantas dimakamkan di Tarutung. Pada saat itu tangsi tentara Belanda. Jadi tahun 53 digali kembali tulang belangnya, dipindahkanlah ke sini. Oh, oke. Kenapa dipindahkan? Nah, disitulah dipindah ke sini, mufakat musyawarah pemerintah daerah Tapanuli Utara dulu sama keluarga. Kebetulan rumah ini, rumah yang di sebelah sini ya? Iya, dibangun pada tahun 1917. Dibeli oleh keluarga Sisingamangaraja tahun 1936. Keluarga Sisingamangaraja yang beli. Keturunannya sama istrinya. Ditinggal di sini istrinya. Oh. Jadi maka tanah ini musyawarah pemerintah Tapanuli Utara sama keluarga Sisingamangaraja harus dipindahkan dari Tapanuli Utara pada waktu itu tahun 1993. Lantas digalilah tulang belulangnya, dipindahkanlah ke situ, yang bulat-bulat itu. Situlah tulang belulangnya sampai saat ini. Makam Sisingamangaraja XII berada di dalam komplek Taman Makam Pahlawan Sisingamangaraja di Jalan Soposurung, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir. Komplek makam Sisingamangaraja XII cukup asri dan teduh, dengan pepohonan rindang yang menaungi komplek makam ini. Pintu masuk areal makam ditandai dengan sebuah gapura, dan tidak jauh setelah kita masuk ke dalam, terdapat pondok kecil beratap ijuk dengan arsitektur rumah adat Batak. Di komplek makam Sisingamangaraja XII juga terdapat makam istri dan anak-anak Sisingamangaraja. Persis di belakang makam Raja Sisingamangaraja yang ke-12 ini juga ada bangunan bentuknya seperti monumen, tapi ini terlihat lebih lebih tradisional gitu ya. Batak. Lebih tradisional Batak ya. Argumen Batak ya. Nah, ornamen Batak. Oh, ini ornamen Batak. Keluarga semua kan. Okay. Nah, ini kuburan istrinya. Kuburan istrinya. Yang sana putrinya Lopian. Ini Putri Lopian Boru Sinambela yang tadi sempat diceritakan oleh Bapak yang tertembak itu ya, ada di sini. Oke, sini kemudian anak-anaknya semua. Ini anak-anak semua. Ada 3.
Istrinya ada 3. Ibu Sagala, Tiak semua orang. Ini semua kalau pakai sedang bela anak lah. Oke. Anaknya, kalau yang lainnya permainnya. Oke. Kita kumpulkan semua. Oke, nah cuma yang berbeda kalau di depan itu kan dalam bentuk ini apa ya, dalam bentuk wadah gitu ya. Wadah, ya. Kalau ini memang seperti makam pada umumnya ya. Iya, pada umumnya. Cuma kelebihannya di gorga. Apa itu gorga? Gorga ini. Oh ini gorga, ini Batak, namanya ya. gorga. Makanya kata-kata ornamen Batak. Oke, ada artinya sendiri untuk gorga? Ya ada tuh mata itu. Ada artinya ya. Ada itu. Kalau untuk di atas tulisan Tambakni itu ada Artinya tambak itu ya. Tambak nih, Sawaripada lewat Pinoparni. Artinya Sawaripada itu istri. Istri Pinopar anak-anaknya, keluarganya. Maka itu sila keluarga semua. Sisingamangaraja adalah pejuang dari tanah Batak yang dikenal berkat keberaniannya dalam melawan penjajahan kolonial Belanda. Ia diberi gelar sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada 9 November 1961 berdasarkan SK Presiden RI nomor 590/1961. Sebagai pahlawan, makam Sisingamangaraja banyak disiarahi oleh tidak hanya masyarakat biasa, tetapi juga pejabat tinggi negara, bahkan Presiden Republik Indonesia. Udah ramai sini dikunjungi menteri-menteri, pejabat, presiden. Udah kesini semua. Soeharto tahun 71, berkunjung ke sini. yang Oke, Gus Dur, kemudian, SBY, Pak SBY. Udah. Jadi strategis tempatnya ini memang. Itulah. Dan dengan kunjungan-kunjungan tersebut membuktikan bahwa sosok Sisingamangaraja ke-12 ini begitu penting. Karena Begitu penting, begitu dihormati. begitu dihormati. Iya, begitu Karena yang dihormati. ziarah presiden-presiden dari Presiden, menteri-menteri, Republik ya. dan menteri-menteri dari Republik Indonesia. Kalau saya sebutkan mana-mana, nggak bisa kesebutkan semua. Boleh ya, Pak Iya. Habibie juga, yang Habibie lain-lain. juga pernah berkunjung. Udah. Iya. Udah saya beli ladang di sini. Sampai sudah tua kayak gini. Ini pengalaman saya itulah yang saya utarakan. 90% yang datang ke sini yang jarah. Jadi begini nih, ini kan tahun 1907, beliau gugur, dibangun kembali pada tanggal 17 bulan 6 tahun 2003, artinya kan di sini gugurnya dibangun kembali. Waktu 07 dimakamkan di Tarutung. Tahun 1993, digali tulang belulangnya, diangkat ke sini. Oh, oke. Jadilah tulang belulangnya. Inilah di sini tulang Iya, belulangnya jasadnya, ya. iya. Oke. Jadi bukan ada di bawah tapi Bukan. ada di atas atas, ini. ya. Ya. Begitu juga sana, anaknya, yang ini gugur bersama, ini Ya, gugur bersama, sini sempat nikah sempat nikah. sama Brutum orang, tapi nggak sempat ada keluarganya, Kak. Yang sana Yang di sebelah sini ya. masih lajang. Nah, ini masih lajang. Nah, ini masih lajang. Kalau ini masih lajang. Gugur bersama. Gugur bersama juga, Ha-ha. kan? Isilah. Jadi, Sini semua. oke. Raja Sisingamangaraja ditempatkan bersama dengan 2 putranya. Kalau putrinya di belakang, Putrinya ada di belakang. sama istrinya Dan semua. istrinya ada di Karena ini belakang kok situ. pahlawan ini. Oke, Iya. baik. Dan ini kita juga lihat ada banyak bunga-bunga ya. Iya. Dan ini menunjukkan kalau sampai saat ini memang masih dihargai. Iya. Tinggal jauh dari tanah Batak tidak serta-merta membuat masyarakat lupa dengan leluhur mereka Sisingamangaraja, seperti halnya Ibu Emi. Ibu Emi Naibaho dari Jakarta. Saya datang ke sini pertama menghormati leluhur kita dan kita menghargai juga perjuangannya sampai kita bisa keturunannya seperti ini. Tinggal ikutlah merasakan perjuangan yang dilakukan sama leluhur kita.
Rasa bangga dan cinta terhadap Sisingamangaraja 12 ternyata tidak hanya menziarahi makamnya, tetapi juga diungkapkan lewat lagu.